Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mughni, NIM 1815005, kelas BKPI 5A, mata kuliah Cyber Counseling, dengan dosen pengampu saya Ibu Miska Zulfa, SPDI MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan cyber counseling. Yang dimana di sini kata cyber merupakan istilah lain dari internet. Istilah internet tentu tidak asing lagi di telinga kita, karena sejak kemunculannya pada tahun 1969 dan kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat sekitar tahun 1993 sampai 1994. Nah, kehadiran internet telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, terutama di sisi kebebasan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi tanpa batas geografis. Perubahan dan perkembangan zaman menyebabkan pelaksanaan cyber counseling berubah begitu signifikan dari masa ke masa. Dalam konsepnya pun yang sederhana, konseling dapat dimaknai sebagai proses bantuan yang diberikan konselor kepada konseli untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Di sini kita juga punya proses dan tahapan dalam cyber counseling. Proses virtual counseling atau cyber counseling sedikit berbeda dengan counseling face to face. Cyber counseling memerlukan keterampilan pendukung lain selain keterampilan dasar counseling, yaitu keterampilan menggunakan media pendukung internet, dan prosesnya tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Syaratnya, konselor dan konseli dapat terhubung melalui internet. Nah, untuk tahapannya kita punya 5 tahapan, yaitu pertama ada tahap pengantaran, yang kedua ada tahap penjajakan, yang ketiga ada tahap penafsiran, yang keempat ada tahap pembinaan, yang kelima ada tahap penilaian atau mengakhiri konseling. Dan keberhasilan proses konseling adalah tercapainya kondisi yang lebih baik dari kelima poin tersebut. Maksudnya, dengan adanya konseling mendapatkan pemahaman baru tentang cara pandang dalam menghadapi masalah, sehingga ada perubahan dalam memandang sesuatu yang selama ini berat bisa jadi ringan, sesuatu yang selama ini tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Nah, untuk media cyber counseling kita punya 5 poin, yaitu ada media website atau situs, yang kedua ada media telepon atau handphone, yang ketiga kita ada media email, yang keempat ada media chat, instant messaging dan jejaring sosial, dan yang kelima kita punya media video conferencing atau dalam bahasa Indonesia disebut video konferensi atau pertemuan melalui video. Nah, itulah sejak materi dari sejarah perkembangan cyber counseling. Dan sekarang untuk yang terakhir dari materi cyber counseling ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan dan perkembangan zaman menyebabkan pelaksanaan cyber counseling berubah begitu signifikan dari masa ke masa. Proses pemberian layanan counseling juga secara online dilakukan melalui jaringan yang terorganisasi secara online. Praktek pelaksanaan konseling online terus berkembang. Dalam hal ini didefinisikan sebagai proses interaksi tidak sinkron dan sinkron antara konselor dan konseli dengan menggunakan media chat, email, dan konferensi video melalui internet. Nah, dalam konsep yang sederhana, konseling dapat dimaknai sebagai proses bantuan yang diberikan konselor kepada konseli untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, proses virtual counseling
atau cyber counseling sedikit berbeda dengan konseling face to face. Cyber counseling memerlukan keterampilan pendukung lain selain keterampilan dasar konseling, yaitu keterampilan menggunakan media pendukung internet dan prosesnya tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Syaratnya, konselor dan konseli dapat terhubung melalui internet. Artinya, cyber counseling bukanlah proses konseling yang sederhana. Tahapan yang dilakukan ada 5 tahapan, yaitu tahapan pengantaran, tahapan penjajakan, tahapan penafsiran, tahap pembinaan, dan tahap akhiri atau mengakhiri konseling. Adapun media yang dapat digunakan untuk melakukan cyber counseling adalah website atau situs, telepon atau handphone, email, chat, instant messaging, dan jejaring sosial serta video conferencing. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi sejarah perkembangan cyber counseling. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.